Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Kurniansyah, NIM 8020190250, kelas 09 PT2. Baiklah, kali ini saya akan membahas mata kuliah Matematika Diskrit yang membahas tentang teorema himpunan, operasi himpunan, prinsip dualitas. Pengertian himpunan. Menurut Georg Cantor atau Bapak Teori Himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. Himpunan enumerasi. Enumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, A merupakan 4 bilang asli pertama. A yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 2. Himpunan keanggotaan. X elemen A yaitu X merupakan anggota himpunan A. X bukan elemen A yaitu X bukan merupakan anggota himpunan A. 3. Simbol baku pada himpunan. P yaitu himpunan bilangan bulat positif dengan anggota 1, 2, 3, dan seterusnya. N yaitu himpunan bilangan alami atau natural dengan anggota 1, 2, dan seterusnya. Z yaitu himpunan bilangan bulat dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q yaitu himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. C yaitu himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan U. Diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama Johann Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta atau dilambangkan U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. 5. Notasi pembentuk himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, H, K, dan sebagainya. Untuk menyatukan suatu himpunan digunakan simbol seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil seperti A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang E atau baca anggota. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan elemen atau bukan anggota. Bagian di kiri tanda melambangkan elemen himpunan. Tanda dibaca di mana atau sedemikian, sehingga bagian di kanan tanda yang ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam suatu himpunan hanya sekali saja. Jadi, tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai contoh 1, A, B, 8B. Demikian pula kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, tumbuhan. Kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di mana sebuah himpunan notasi N dalam kurung A atau ini gambarnya untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Ini contohnya. Ini himpunan yang tidak berhingga, banyak anggotanya mempunyai kardinalitas tidak berhingga pula.
Ini contohnya. Himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka ini contohnya. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasi 0 atau ini contohnya. 2. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling beririsan antara himpunan donatasikan oleh tanda ini. Misalnya B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka ini jika dinyatakan dalam bentuk diagram adalah ini gambarnya, contoh gambarnya. Yaitu gabungan. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini. Misalkan A dan B adalah himpunan. Maka ini contohnya nyata dalam bentuk diagram Venn adalah ini gambarnya. Komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah ini gambarnya, bisa dilihat. Selisih. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh ini contohnya. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah ini foto gambarnya. Bisa dilihat. Beda setangkup. Beda setangkup antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda ini tandanya. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B ini dinotasikan oleh ini contohnya. Dan ini gambarnya. Perkalian Kartesian. Perkalian Kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda X. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian Kartesian antara A dan B dinotasikan oleh ini contohnya ya. Hukum-hukum yang berlaku untuk hukum-hukum logika. Ini ada hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum komplement, hukum idempoten, hukum evolusi, hukum komplement, hukum penyerapan atau absorpsi, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contoh as, contoh yang kanan, kemudi mobil di kiri depan, Indonesia, kemudi mobil di kanan depan. Dualitas pada himpunan. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti ini contohnya dan komplement. Jika S merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan mengganti ini terus ini, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S juga benar. Dualitas dari hukum aljabar himpunan. Hukum identitas, ini dualnya. Hukum nul atau dominasi, dualnya ini. Hukum komplement, ini dualnya. Hukum idempoten, ini dualnya. Hukum penyerapan, ini dualnya. Hukum komutatif, dualnya. Hukum asosiatif, ini dualnya. Hukum distributif, ini dualnya. Hukum De Morgan, ini dualnya. Hukum 0/1, ini dualnya.